Diet terlalu ketat bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat. Kok bisa ya? Padahal kan kita nggak makan apa-apa. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Zaman sekarang banyak orang ingin yang serba instan, makan yang instan, kerja yang instan, termasuk mendapatkan badan ideal secara instan. Mereka berpikir dengan semakin sedikit makan, semakin cepat juga turun berat badannya dan badan kita semakin sehat. Ntar kalau cek lab, hasil kolesterolnya bagus semua karena mereka udah menghindari makan karbohidrat, lemak, minyak, gorengan, dan sejenisnya. Namun hasil penelitian ternyata sebaliknya. Kolesterol itu umumnya ada yang jenis LDL atau low density lipoprotein yang sering disebut kolesterol jahat dengan jenis HDL, high density lipoprotein yang sering disebut kolesterol baik. LDL ini kerjaannya mentransport lemak dari tempat produksinya yaitu di hati ke seluruh tubuh, sedangkan HDL ini mentransport lemak dari seluruh tubuh kembali ke hati. Kenapa LDL ini dibilang jahat? Karena dia bisa mengendap di pembuluh darah, lama-lama jadi sumbatan. Kalau pembuluh darahnya besar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pembuluh darahnya kecil dan halus kayak di jantung dan di otak, lama-lama kan jadi penyakit jantung koroner dan stroke. Sedangkan HDL ini yang mengangkut LDL yang terendap di pembuluh darah ini menuju ke hati. Makanya dia disebut kolesterol baik. Jadi kalau kita diet ketat, pola makannya diatur, kita kan berharap HDL yang meningkat dan LDL-nya turun ya kan? Sayangnya justru LDL ini yang cenderung lebih meningkat daripada HDL. Walaupun naiknya nggak tinggi-tinggi amat, tapi ini tetap nggak bisa dibiarin karena kita pada saat makan yang sehat dengan pola makan yang diatur aja LDL-nya udah mepet-mepet tinggi. Apalagi nanti kalau kita makan normal, bahkan kita berhenti diet dan jadi kalap, pasti LDL-nya akan melonjak tinggi karena kan kita nggak mungkin diet ketat dengan jadi vegetarian dan herbivora selamanya. Kalian tahu kan kalau kalian banyak makan karbohidrat dan lemak tapi aktivitas fisiknya kurang, akibatnya lemak akan menumpuk sebagai cadangan makanan. Biasanya orang-orang yang diet ketat adalah orang-orang yang berlebihan berat badan yang sebelumnya kebanyakan lemak. Nih ya, kalau kita diet ekstrim selama 24 jam kita cuma minum air putih aja, langsunglah ini semua lemak kita dibakar habis-habisan untuk mencukupi kebutuhan metabolisme kita. Padahal sel-sel tubuh ini untuk bisa berfungsi dengan baik juga butuh asam-asam lemak. Makanya lemak-lemak yang tadi dibongkar ini langsung berlomba-lomba dimasukkan ke dalam sel oleh LDL. Itulah kenapa LDL-nya langsung cenderung meningkat, sedangkan HDL-nya tetap biasa aja. Jadi intinya kalau jaringan lemaknya terlalu banyak yang dipecah, LDL-nya juga akan banyak karena dia harus mentransport lemak-lemak ini menuju ke sel. Kadar LDL yang tinggi ini pasti akan berefek buruk bagi tubuh kita. Kalau kita masih muda mungkin sih nggak begitu kelihatan, tapi ntar kalau sudah berumur ya usia 30-40 mulai kelihatan deh efeknya. Yang jelas segala sesuatu yang instan itu tidak baik. Mendingan dietnya pelan-pelan aja, berat badan yang dihasilkan nanti akan lebih stabil dan tidak menyebabkan lonjakan LDL. Kalau mau tahu yang sehat, maksimal 1 bulan itu turun 4 kilo. Jadi per minggunya ya setengah sampai 1 kilo. Jangan sampai lebih dari 2 kilo ya. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapat dengan cara DM aku di Instagram. See you next time!